Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlanjut ke pelajaran Adabul Bahs wal Munazarah, yaitu sudah sampai ke anasir atau unsur. Coba kita hitung dari 1 munazarah, mujadalah 2, mukabarah 3, an-naqlu 4, tasihun naqli 5, al-muddai 6, as-sailu 7, ad-da'wa 8, ad-dalilu 9, at-tanbihu 10, at-takribu 11, at-ta'lilu 12, al-illatu 13, terus al-man'u 14, al-muqaddimatu 15, al-mu'aradatu 16. Tinggal sedikit lagi. Mu'aradah. Coba dari mu'aradah dah. Mu'aradah nanti as-sanadu 17, an-naqdu 18, asy-syahidu 19, at-taujihu 20, al-ghasbu. Ya, sekarang kita kalau nggak salah dulu Oke, kita mundur satu bab, nggak apa-apa. Al-mu'aradatu. Mu'aradah artinya dalil-dalil yang bertentangan, 2 dalil yang bertentangan, ta'arud, bertolak belakang. Bagaimana kalau kita ketemu ada 2 dalil yang bertolak belakang, yang mana yang kita jadikan dalil atau yang kita ambil? Yang pertama ada mu'aradah bil qalam namanya. Ada mu'aradah bil misli, ada mu'aradah bil ghair. Mu'aradah terbagi 3. Mu'aradah bil qalam, mu'aradah bil misli, mu'aradah bil ghair. Kita baca yang pertama. Mu'aradah ta'rifnya apa? Iqamatud dalili ala khilafi ma qama bihi dalilul khasmi. Mu'aradah dalil-dalil yang bertentangan dengan dalil yang lain kami mu'aradah, atau 2 dalil yang bertentangan. Nah, sekarang andaikan kita orang Islam, bagaimana andai kata ada 2 dalil yang bertentangan? Di sini ada 4 syarat atau 4 kriteria. Boleh ente jam'u al-jam'u wa taufiku, ente jadikan 1. Kalau bisa ditaruh di tengah-tengah. Yang A diambil, yang B diambil. Kalau nggak bisa, ya at-tarjihu, pilih. Contohnya, Imam Syafi'i kalau habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia taruh tangannya wad'ul yumna al yusra tahta surrah, meletakkan tangan yang kanan alal yusra di atas yang kiri, tahta surrah di bawah pusat tuh, gitu. Di atas pusat. Makanya ada juga tahta bermakna pauko, di atas pusat. Ada, jadi orang sedekapnya ada yang begini, ada yang begini,
tahta surah. Ada kalau Imam Ali dia lain lagi dia. Maka dia begini. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sendalah kamu sholat kepada Tuhanmu seperti menyembelih. Jadi Allahu Akbar gini. Yang umum tahta surah pusat. Ada yang tahta bermakna kau di dada. Ini Syafi'i semua, silakan. Ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Umar bin Khattab, dia itu beda sedikit, karena dia adalah megang pedang. Jadi kalau Allahu Akbar tuh, gini, pegang. Kapan nanti ada yang mau nyerang Rasul langsung. Ada lagi tahta maknanya bawah, Allahu Akbar di bawah. Nah, itu lihat. Ini namanya ta'arud. Ikhtilaf, bertolak belakang. Contohnya di sini ta'arud yang pertama fal mu'aradatu bil qalabi. Mu'aradah hanya membalik saja. Mattahada dalilahuma, apa-apa yang satu dalil keduanya. Dalilnya satu, cuman hanya dibalik aja. Kita lihat. Kama qala al-Hanafiyu, sebagaimana berkata Imam Hanafi, mashur ra'si ruknun min arkanil wudu. Menyapu kepala adalah rukun, wajib daripada rukun atau kewajiban wudu. Fala yakfi aqallu ma yutlaku alaihi ismu, maka tidak cukup aqallu ya sepaling sedikitnya ya atau sekurang-kurangnya, aqallu sekurang-kurangnya mayut laku alaihi ismu, apa yang diitlak disebut di atasnya oleh nama. Pala kan gede, jadi paling kagak sekurang-kurangnya aqallu ar-rubu, yaitu 1/4 kepala harus basah. Jadi Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu kalau basuh kepala itu paling kagak 1/4, diopiok, dibawa sih 1/4. Kalau Imam Maliki semua. Kalau Imam Syafi'i ba'dur roksi. Jadi sekali lagi ya, masalah nyapu kepala, Imam Hanafi yaitu rub'ur roksi, Imam Maliki jami'ur roksi, Imam Syafi'i ba'dur roksi. Ini mu'aradah bil qalam, pertentangan dalil antara imam-imam itu hanya ngebalik saja. Payuk daru wa huwa ar-rubu. Maka Imam Hanafi mengatakan payuk daru, maka dia bataskan atau takdirkan wa huwa ar-rubu, paling kagak 1/4 kepala harus basah. Wa qala Syafi'u mu'taridon, dan berkata Imam Syafi'i hal keadaannya menentang, mu'taridon menentang ucapan atau dalil dari Imam Hanafi ya, mashur ra'si ruknun min arkanil wudu, menyapu kepala rukun daripada rukun wudu, sama, tapi fala yuqaddaru birrubi, maka tidak dibatasi atau tidak ditakdirkan dengan 1/4. Jadi ba'dur roksi itu pilih yang mana. Kalau memang ini nggak bisa dipilih, maka namanya nasah, dihapus. Hapus mana yang lebih kuat. Atau kalau memang
jamak nggak bisa, dihimpun nggak bisa, dipilih yang lebih kuat nggak bisa karena sama-sama kuat, yaitu dihapus, dinasah namanya. Yang lebih doib itu dinasah. Kalau memang nggak bisa juga tawakuf, diam, ikutin guru ente. Itu namanya mu'aradah bil qalam. Wal mu'aradatu bil misli mattaqada suratuhuma faqat. Yang kedua mu'aradah bil misil artinya mu'aradah yang seumpama. Mattahada suratuhuma apa-apa yang satu. Contohnya, surahnya, pergambarannya, faqat. Tapi bi antabaddala ahaduhuma alal akhari, dengan mengganti salah satu keduanya yang lain. Kalau tadi hanya membalik, kali ini hanya mengganti. Bedanya begitu. Kalau bil misli dia mengganti satu yang lain. Ukurannya sama. Tapi kalau bil qalab hanya membalik. Sama dalilnya, cuman dibalik aja. Qaulus Syafi'iyati, ucapan Imam Syafi'i, laulam takunil basmalatu minal fatihati lakafaro musbituha minal mushafi. Laulam takunil basmalatu minal mushafi, kalaulah bukan lam, tidak. Kalaulah bismillah itu bukan daripada bagian Fatihah, lakafaro musbutuha fil mushafi, niscaya kamu kufur meletakkannya di Al-Qur'an, di mushaf. Sedangkan bismillah setiap surah itu ada diawali dengan bismillah. Dan bahkan di surah An-Naml itu jelas di sana disebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat, kata Imam Syafi'i, kalaulah bismillah itu bukan bagian daripada Fatihah, kafir ente meletakkannya di Al-Quran. Setiap surah dari 114 itu semuanya ada bismillahnya, kecuali surah At-Taubah nggak ada bismillahnya. Dan ayat di dalam surah An-Naml yang tadi saya sebutkan ayatnya, innahu min Sulaimana. Nabi Sulaiman ketika dia nulis surat kepada Ratu Balqis, maka dia mengatakan innahu min Sulaimana, ini surat dari Sulaiman, dan dia awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi diganti. Habis. Wa qaulul Hanafiyati mu'taridun, dan ucapan Imam Hanafi hal keadaannya menentang daripada Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kadang-kadang menentang ucapan Imam Hanafi, dan Imam Hanafi juga kali ini menentang ucapan Imam Syafi'i. Lau kanatil basmalatu minal fatihati lakafara min kuriha munkaruha. Kalaulah bismillah itu bagian daripada Fatihah, ini saya kafir ente ingkari. Kafir ente ingkari. Padahal ada ayat yang ente enggak ada bismillahnya. Nah itu. Fatahada suratul i'tiradi wal istidlali. Satu contoh. Satu surah i'tirad dan istidlal. I'tirad artinya pertentangan dalil, wal istidlal dan juga pengambilan dalil. Yang terakhir, yang ketiga, wal mu'aradatu bil ghair, mu'aradah dengan yang lain, bertentangan, tidak surahnya tidak sama, contohnya tidak sama, berlainan semua. Jadi malam yaktahid suratan wala dalilan, apa-apa yang tidak satu, tidak bersatu surahnya dan dalilnya. Nahu qaulul malikiyati, seumpama ucapan Imam Malik, sa'rul khinzir tahirun, bulu babi suci.
li'annahu nasi'un minhu, karena bahwasanya itu terbit darinya. Wa kullu ma nasa'a minhu falaisa min hukmihi, dan tiap-tiap apa yang terbit darinya maka bukan hukumnya. Mereka mengatakan ya, bulu babi bukan hukum babi. Kuku babi bukan dihukum babi. Itu pendapat Imam Malik. Lalu wa qaulus Syafi'iyati, dan ucapan Syafi'i mu'taridun, hal keadaan menentang ucapan Imam Malik, sa'rul khinziri nabitun minhu, bulu babi tumbuh darinya, dari babi. Wa kullu syai'in nabata minasyai'i, dan tiap-tiap yang tumbuh dari babi ya maka hukumnya babi. Fa kullu mu'arratin lam yattahid suratan wala madatan fa huwa mu'arratun bil ghair. Ini juga udah kayaknya, tapi saya ulang aja lagi. Sekarang hadis kita lihat dulu. Dik, mana Dik? Ya.